menjelaskan tentang teknik konseling SPBC. Di antaranya saya akan menjelaskan pengertian SPBC, biografi SPBC, tujuan SPBC, hakikat manusia, tahap-tahap teknik konseling SPBC, dan teknik-teknik konseling SPBC. Adapun pengertian dari SPBC adalah salah satu teknik konseling pendekatan postmodern. Terapi ini berorientasi pada penyelesaian masalah yang terjadi. Adapun biografi atau tokoh SPBC yaitu Inso Kimber. Inso Kimber merupakan direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve Sasser pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Sebagai pimpinan teori terdepan atau terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Adapun biografi dari Steve De Sasser. Steve De Sasser merupakan salah seorang pelopor terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku-buku SPBT. Dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop, pelatihan, dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Adapun hakikat manusia dari SPBC adalah berpendapat bahwa manusia makhluk yang sehat dan kompeten. Manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Tahap-tahap konseling SPBC. Yang pertama, establishing relationship atau membangun hubungan baik. Membina hubungan baik antara konselor dengan konseli untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan dan kekuatan konseli untuk membangun solusi. Yang kedua, identifying solvable complaint atau mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya. Memberikan pertanyaan pada konseli sehingga mengetahui penyebab konsep diri akademiknya menjadi negatif dan mengetahui latar belakang konseli. Yang ketiga, establishing goals itu atau menetapkan tujuan. Memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli seperti seandainya kamu memiliki nilai yang baik, apa yang kamu rasakan, sehingga untuk mengetahui tujuan konseli untuk meningkatkan konsep diri akademiknya. Yang keempat, designing and implementing intervention atau merancang dan menetapkan intervensi. Pada tahap ini, konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya seperti dengan pengecualian konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli. Yang kelima, termination, evaluation, dan follow up atau pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini, konselor memberikan pertanyaan berskala untuk mengetahui peningkatan konsep diri akademik siswa pada saat sebelum dan setelah konseling. Melakukan perjanjian konseling kembali jika tujuan peningkatan konsep diri tersebut masih dirasa perlu. Teknik-teknik SPBC. Yang pertama, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Pertanyaan keajaiban ini merupakan teknik terkemuka dari SPBC. Terkadang beberapa konseli tidak dapat mengungkapkan tujuannya. Pertanyaan keajaiban adalah cara untuk menanyakan tujuan yang datangnya dari konseli sendiri berdasarkan pertimbangan masa depan yang mereka inginkan. Yang kedua, pertanyaan eksepsi. Pertanyaan menemukan eksepsi atau pengecualian ini bertujuan untuk memberdayakan konseli dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, pertanyaan berskala atau scaling question. Pertanyaan berskala membantu konseli untuk melihat masalah mereka
pada sebuah skala dan mengevaluasi kemajuan mereka menuju tujuannya. Pertanyaan berskala meminta konseli untuk menilai posisi mereka pada skala 1 sampai 10. Dan yang keempat, pertanyaan coping atau coping question. Pertanyaan coping digunakan untuk mengantarkan konseli pada perilaku yang mengarah pada solusi ketika konseli melaporkan bahwa keadaannya tidak lebih baik. Strategi ini merupakan cara terbaik ketika konselor merasa terjebak dengan konseli yang tidak menunjukkan kemajuan. Yang kelima, pujian atau komplimen. Pujian adalah salah satu teknik yang penting dalam SPBC. Pujian dilakukan hampir selama proses konseling berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar konseli merasa dihargai dan menghargai setiap usaha yang dilakukannya. Dan yang keenam, tugas formula sesi pertama. Memberikan tugas pada sesi pertama bertujuan untuk membantu konseli agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konseli menjadi lebih baik dan ingin terus ia pertahankan. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan melakukan praktek video teknik konseling SPBC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya, Bu, makasih. Ya, silakan duduk, Nak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kamu pulang cepat ya. Oh iya, selamat ya. Minggu lalu kamu menang Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya sangat berusaha seoptimal mungkin agar saya bisa juara dan ternyata saya bisa membuktikan dan mendapat juara 1. Selamat ya atas terpilihnya. Saya bangga dengan kamu. Padahal saingan kamu kan banyak. Semua ini berkat dukungan Ibu selama ini. Bu, saya boleh mengungkapkan sesuatu tidak? Perasaan saya sekarang tidak tenang dan gelisah, Bu. Boleh, Nak. Ibu selalu siap membantu kamu. Tapi sebelumnya apa yang ingin kamu capai dari konseling kita hari ini? Begini, Bu. Saya ingin keluar dari masalah ini dan menentukan solusi. Baiklah, sebelum itu Ibu minta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Berhubung Ibu tidak punya jadwal hari ini, bagaimana kalau 45 menit? Iya, Bu. Saya setuju. Waktu 45 menit ini saya rasa cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak mau jika orang lain mengetahui permasalahan saya, Bu. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun karena kerahasiaan konseli adalah bagian dari hidup konselor. Itu semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Iya, Bu. Sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kamu saat ini. Saya sekarang ini sedang bingung, Bu. Bingung kenapa, Nak? Karena kebingungan tersebut saya tidak bisa konsentrasi pada pelajaran. Baiklah, jadi kamu tidak bisa konsentrasi pada pelajaran karena mengalami kebingungan. Selain itu, saya juga sering merenung di kelas, Bu. Jadi, kebingungan kamu juga yang membuat kamu menyendiri. Iya, Bu. Ada hal lain yang masih mengganggu pikiranmu saat ini? Saya juga merasa resah dan cemas, Bu. Jadi perasaanmu saat ini juga terganggu sehingga kamu resah dan cemas. Iya, Bu, itulah saya alami sekarang, Bu. Baiklah, Nak, mari kita lihat masalahmu ini lebih jauh. Tadi kamu mengatakan pikiranmu bingung dan kamu merasa cemas, resah. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan hal itu? Begini, Bu, saya ini sudah kelas 12. Tidak lama lagi saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu? Sebenarnya sejak SMP saya bercita-cita setelah lulus SMA saya akan kuliah S1 di jurusan elektronik dan mesin. Tetapi saya bertentangan dengan harapan orang tua saya. Tampaknya ada perbedaan prinsip dalam menentukan masa depanmu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan harapanmu dengan harapan orang tuamu?
Saya kan ingin jadi sarjana dengan kuliah S1, sedangkan orang tua saya ingin saya kerja di salah satu perkantoran dengan alasan ketika saya kerja saya bisa membantu membiayai sekolah adik-adik saya, Bu. Apakah hal ini ada kesulitan keuangan dari keluargamu sehingga orang tuamu menyarankan kamu langsung bekerja setelah kamu tamat nanti? Mungkin hal tersebut juga menjadi dasarnya, Bu. Meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan keuangannya, apalagi berapa sih, Pak, gaji seorang buruh bangunan seperti bapak saya? Baiklah, saya mengerti maksud kamu. Mari kita lihat lagi dirimu secara lebih mendetail. Apakah kamu masih ingat gambaran umum dari hasil tes minta dan bakat yang sekarang kamu miliki? Masih, Bu. Setelah dibandingkan hasil tes, itu juga sering saya pelajari, Bu. Bagus, ternyata kamu orang yang penuh pertimbangan. Nah, apakah bakat khusus yang ditulis di hasil tes tersebut sesuai dengan bakat yang sekarang kamu miliki? Cocok, Bu, dengan bakat yang saya miliki. Hasilnya bakat khusus adalah bidang elektronik dan mesin. Baiklah, selanjutnya kira-kira jika lulus dan kamu ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, universitas mana yang menjadi alternatif kamu? Yang akan saya pilih dulu yang negeri, Bu. Nah, bagaimana dengan harapan orang tuamu? Saya mengharapkan saya bekerja setelah lulus agar saya bisa membantu membiayai studi adik-adik saya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, perbedaan harapanmu denganmu mulai tampak jelas. Itulah yang menyebabkan kebingungan saya saat ini, Bu. Lalu saya sekarang harus berbuat apa, Bu? Kalau ibu memberikan kamu skala penilaian 1 sampai 10 di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Angka 4, Bu. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu sekarang. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga bersekolah di tingkat SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan orang tua kamu sedangkan kamu dalam keadaan kebingungan seperti itu? Iya, Bu, benar sekali. Saya hanya berusaha mengikuti semua keinginan orang tua sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa mengikuti keinginan orang tua saya sekarang ini. Baiklah, mari kita lihat satu persatu keuntungan dari keinginan orang tua kamu dan pilihan kamu. Baik, Bu. Sekarang coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan jika kamu kuliah S1 di jurusan teknik elektro? Keuntungan jika saya kuliah S1, saya akan membuat gelar sarjana teknik sesuai dengan cita-cita saya sejak SMP, yang jelas jenjang karir juga lebih baik. Bagaimana dengan keuntungan jika kamu langsung bekerja? Jika saya langsung bekerja, saya tidak bisa menambah pengetahuan saya tentang dunia perkuliahan. Nah, kita sudah melihat keuntungannya jika kamu langsung bekerja. Sekarang mari kita lihat kerugiannya. Apa kerugian yang kamu dapatkan jika kamu langsung bekerja? Kerugiannya, jika saya kuliah S1 teknik elektro, studinya akan lebih lama, minimal 4 tahun jika lancar. Artinya biaya studi yang dikeluarkan akan tambah banyak, Bu, dan tidak sesuai dengan harapan orang tua. Kalau kerugian ketika kamu tidak melanjutkan studi atau langsung bekerja? Tidak sesuai dengan cita-cita saya, Bu, dan saya mendapat gelar sarjana. Terus bagaimana, Bu, setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian masing-masing jenjang, saya juga masih bingung harus memilih yang mana. Bagaimana untuk itu? Langkah selanjutnya saya akan bertanya kepada kamu lagi. Mungkinkah kamu akan langsung bekerja setelah lulus SMA? Yang mungkin saja, Bu. Tapi apa? Silakan kamu lanjutkan. Saya ragu, Bu. Nah, ibu jadi bingung. Kamu mengatakan mungkin saja dan selanjutnya kamu sedih. Apa maksud kamu tersebut? Dengan pertanyaan Ibu tadi, apakah ini berarti saya harus langsung bekerja saja, Bu, setelah lulus SMA? Oh, begitu. Bukan begitu maksud ibu. Dengan pertanyaan itu kita akan semakin mudah memetakan pilihan-pilihan bagaimana bisa kita lanjutkan. Baik, Bu. Saya mau bertanya lebih lanjut, inkah dan bisakah kamu sebenarnya jika harus bekerja setelah lulus SMA? Iya, kalau dari hati saya sendiri saya bisa, tapi tidak ingin, Bu. Tapi saya juga bingung dengan tuntutan orang tua saya. Padahal jika dipaksakan, saya yakin kuliah saya bisa bermasalah, Bu. Bermasalah? Maksudmu bagaimana?
Pasti saya nanti akan malas-malasan ibu dan saya tidak akan belajar. Ibu tidak setuju dengan pikiranmu yang seperti itu. Bagaimanapun juga semua siswa itu harus belajar menuntut ilmu. Jadi tidak ada kata untuk bermalas-malas. Iya bu, apa ibu katakan benar sekali. Saya berpikir salah bu, maafkan saya bu. Bagus, jalan pikiranmu sudah terbuka. Nah, apakah nantinya kamu akan tetap memilih kuliah S1? Sepertinya begitu bu, saya memang harus ke jenjang S1. Sepertinya keputusanmu ini sudah bulat. Terus bagaimana dengan harapan orang tuamu tentang kamu langsung bekerja? Kalau itu saya juga bingung bu, apakah ibu punya usul? Sebelum ibu memberikan usul, ibu mau bertanya dulu. Kalau kamu mantap kuliah S1, bagaimana dengan biaya studimu nanti? Di sana orang tuamu juga kesulitan biaya. Iya betul bu, pasti nanti ada kendala dengan biaya ekonomi dari keluarga saya. Saya akan berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih dan saya akan kuliah sambil bekerja. Saya punya keahlian dalam hal elektronik, jadi saya bisa gunakan. Kamu tidak kesulitan membagi waktumu kalau kamu kuliah sambil bekerja? Saya bisa bu, karena jenis pekerjaan sampingan yang akan saya lakukan bisa saya kerjakan di rumah. Kamu sangat bersemangat dalam hal ini atau kamu cuma mencari jalan keluar saja? Justru itu bu yang membuat saya bersemangat bu. Saya mendukung semangat kamu saja. Yakinlah kamu bisa dan jangan menyerah. Terima kasih bu atas dukungannya. Nah, untuk itu beasiswa yang kamu cari biasanya akan ada konsekuensinya khusus dari pihak perguruan tinggi. Maksudnya kamu akan dituntut untuk mendapat nilai yang mereka tentukan. Apakah kamu siap? Saya siap bu akan konsekuensinya. Kalau melihat kemampuanmu sekarang, saya tidak ragu untuk kamu masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya usul kamu masuk program unggulan saja dan daftar melalui sekolah. Memangnya ada ya bu? Ada, UNM menyediakan untuk jalur bibit unggulan bagi siswa yang berprestasi. Kamu tinggal melengkapi syaratnya saja. Bisa ibu memberi rekomendasinya. Baik bu. Baiklah, sekarang begini, ibu ingin meminta untuk memejamkan mata sebentar. Nah, mencoba membayangkan bila nanti malam pada saat kamu tidur dan mencoba dalam tidur kamu bermimpi bertemu dengan seorang yang memiliki kekuatan untuk bisa membuatmu berani menyampaikan keinginan kepada orang tuamu. Keesokan harinya, nah, dengan penuh keberanian berbicara dengan orang tua, dan orang tuamu pun akan mempertimbangkan keinginanmu. Sekarang kamu bisa membuka mata. Apa yang kamu rasakan bila bisa melakukan hal tersebut? Saya sangat senang bu, meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan bu. Jadi apa yang akan kamu lakukan agar menyampaikan keinginan kamu? Saya harus bisa menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya bu. Bagaimana kamu akan melakukan hal tersebut? Biasanya orang tua saya akan bersantai saat usai makan malam. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya. Bagus sekali. Nanti pada waktu malam hari saat keluargamu sedang santai, coba kamu bicarakan secara baik-baik dengan orang tuamu. Saya yakin jika kamu belajar terbuka kepada orang tuamu, mereka pasti akan memahami kamu. Baik bu. Nah, begitu. Untuk pilihan perguruan tinggi, kamu mantap memilih UNM. Iya bu, saya akan mencoba masuk program bibit unggul. Jika tidak diterima, baru mencari perguruan tinggi swasta. Sepertinya kamu sudah matang dengan rencana-rencanamu. Sekarang kalau ibu memberikan kamu skala penilaian 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan kamu, perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir. Level 8. Kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya. Lebih baik lagi karena saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali, setidaknya ada peningkatan dari angka 4 ke angka 8. Baiklah nak, tampaknya kebingunganmu sekarang sudah terjawab, bukan? Iya bu, saya sudah
merasa enak. Baiklah, rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk itu. Mari kita memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Ibu. Sebelumnya saya datang menemui Ibu karena saya merasa bingung, cemas, resah, suka merenung di kelas. Semua itu terjadi karena harapan saya berada dengan harapan orang tua saya, yaitu mengenai jenjang perguruan tinggi yang harus saya ambil setelah lulus SMA. Saya sendiri menginginkan kuliah S1 Teknik Elektrik, sedangkan orang tua saya menginginkan saya langsung bekerja setelah lulus nanti. Akhirnya saya bisa menentukan pilihan saya sendiri dan memutuskan kuliah S1 dan akan mencari tambahan biaya kuliah sendiri dengan kerja sampingan. Saya juga akan membicarakan secara baik-baik keputusan ini dengan orang tua saya. Bagus sekali. Kamu sudah bisa menentukan pilihanmu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya sangat senang dan merasa enak karena kebingungan saya sudah bisa diatasi. Baiklah, Ibu akan meminta kamu untuk membicarakan keputusanmu kepada orang tuamu. Iya, Bu, akan saya laksanakan. Sebelumnya terima kasih, Bu. Baiklah, kamu tidak keberatan kita kan bertemu lagi di sini pada hari dan jam sama untuk membicarakan pengalaman kamu setelah dilakukan konseling hari ini. Iya, Bu, saya setuju. Nah, pertemuan kita sudah sampai pada kejelasan masalahmu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ungkapkan lagi? Saya kira sudah tidak ada lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Baiklah, hati-hati ya, jangan segan untuk datang dan menemui Ibu lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.